Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kabar sukacita bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali ada di sini. Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami merendahkan hati kami. Bukalah mata hati kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, penuhi dengan hikmat, pengetahuan dari surgawi, penuhi dengan urapan, kuasa otoritas wibawa ilahi, dan sembunyikan di balik kuasa salib-Mu hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami sepakat mematahkan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman-Mu, keakuhan, benteng-benteng keakuhan, atau siasat apapun, kuasa-kuasa jahat yang mencoba menghalangi, dihancurkan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus tempat ini, keluarga kami semua dengan kuasa darah Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Shalom, shalom, shalom. Welcome in September, minggu kedua bulan September, dan saya menyebutnya terobosan di musim baru. Saudara, kalau kira-kira saya bicara tentang terobosan, apa yang terpikirkan oleh Anda? Penerobos, terobosan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu seperti gambaran air bah, saudara ya. Kalau banjir pasti ada yang diterobos. Biasanya itu diterobos oleh air batas-batas. Makanya banjir bandang, pasti air itu menerobos, saudara ya. Jadi saya gali dari bahasa aslinya dalam perjanjian lama, itu bahasa Ibrani, kata menerobos itu parats, itu menghancurkan batas. Jadi ada batas-batas yang ditembus. Seperti air yang menembus bendungan sehingga wow, keluar tanpa bisa menahan. Kalau dalam perjanjian baru, bahasa Yunani sebagai informasi, maka yang paling mendekati adalah kata erchomai regumi. Nah, pada saat Yesus menerobos barisan untuk dia pergi, nah itu katanya. Nah, itu disendiri mengacu kepada tindakan Allah yang meluas, yang menembus. Dan kalau dalam perjanjian baru, terobosan, hasil nyatanya ya karya dari Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang makna terobosan, kalau menurut Kamus Besar Indonesia itu langkah berani, tidak biasa, penuh resiko, memecahkan masalah, membuka jalan, ada jalan yang tertutup akhirnya terbuka, itu semua disebut terobosan. Kalau secara sekuler itu semua inisiatif manusia, itu butuh strategi baru, butuh inovasi baru. Tetapi dalam Alkitab dari bahasa aslinya digali itu bukan hasil usaha kita, itu campur tangan Allah yang akan membuka jalan, membuat karya yang supranatural. Bisa kita baca di Mika 2 ayat 13, 2 Samuel 5 ayat 20. Jadi terobosan rohani itu sepenuhnya intervensi Allah yang membawa kita dari kebuntuan menuju jalan baru, bukan hanya karena bagian kita yang berani, tapi karena Allah yang bertindak. Siapa yang mau merasakan terobosan, saudara? Saya percaya firman ini disampaikan, kita bukan hanya pendengar, tapi pelaku dan mengalami firman ini. Gereja ini mengalami terobosan di musim baru. Seperti yang saya katakan, di perjanjian lama, yaitu seperti Tuhan penerobosku. Jadi semua ini tindakan Allah. Tahukah saudara, di perjanjian baru, hal nyata ketika Yesus menyerahkan dirinya, aku sudah selesai. Lalu ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah. Ini terobosan. Jadi dulu ada batasan untuk kita bertemu dengan Allah. Harus lewat imam. Imam pun harus benar-benar kudus. Tapi apa makna yang dalam ketika tabir bait Allah terbelah? Ini bukan usaha manusia. Ini karya Allah sepenuhnya. Saat Yesus mati, dia sudah lunaskan kita semua. Kita tidak layak, tapi dilayakkan oleh darah Yesus. Dan Allah sendiri menerobos. Tidak ada lagi batasan. Aku mau tinggal di hati umatku. Tidak ada batasan harus lewat ini, harus bunuh ini, harus ini. Tidak, Yesus sudah bayar semua. Inilah bukti terobosan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama seperti yang dialami Daud, saudara, Allah menerobos dalam hati kita. Sehingga kita bisa berkata, di hati inilah rumahmu. Kau bisa menjumpai dia di mana saja. Kau bisa berkata di mana saja. Karena Allah
lewat Yesus Kristus sudah melayakkan. Tidak ada tabir, tidak ada pembatas. Karena itu terobosan hasil karya Allah sendiri lewat pencurahan darah Yesus. Dan saat ini saudara, jadi bisa kita simpulkan apa itu terobosan? Itu dari Allah, bukan usaha kita. Itu terjadi hanya saat kita dibaharui dan iman kita bangkit. Dan pusat terobosan kita adalah Yesus. Dia yang sudah menerobos dosa, maut, neraka, semua diterobos. Dan kita hidup bebas dan menang. Kita melangkah dari kemenangan, saudara. Itu seputar terobosan. Nah, sekarang ini saya undang kita membaca firman Tuhan. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Kita bergantian, beresponsori ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Yesaya 43 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20 dan 21. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, saya suka selalu mengeksegesis latar dari ayat. Jadi kita harus mulai dari Alkitab keluar, bukan dari luar dicocok logikan ke Alkitab. No, karena Alkitab sumber segala sesuatu. Saudara, dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Ini firman yang disampaikan Allah lewat Nabi Yesaya untuk menghibur bangsa Israel yang saat itu dalam pembuangan. Seperti yang saya pernah bilang, Allah penuh kasih, tapi Allah juga disiplin. Namun saat dia mendisiplin umatnya, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam pembuangan tidak ada yang namanya luar biasa menderita, saudara. Pada saat itu negara adidayanya adalah Babel. Kalau saat ini seperti Amerika. Bayangkan Indonesia di dalam pembuangan negara Amerika. Tidak ada identitas, tidak punya hak milik, yang ada penderitaan, penindasan. Sampai mereka itu lemah, letih, lesu dan dikatakan, oh Tuhanku pernah melakukan pada nenek moyangku. Nenek moyangku dibawa Musa oleh Allah yang besar itu. Mujizat besar di masa lalu. Mereka hanya bisa bernostalgia. Kalau dulu kita tak bertemu. Nah, itu seperti lagu-lagu lama gitu, saudara. Itu cuman itu main-main, saudara ya. Jadi Allah yang maha kasih, dalam dia mendisiplin umatnya, dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan dia menghibur umatnya lewat Nabi Yesaya. Yesaya menghibur semua orang Israel yang sudah kehilangan semangat. Dia mengatakan dan memberi harapan, Allah masih sanggup membuat jalan baru di padang gurun. Karena penderitaan mereka yang terlalu lama sampai mereka lupa mereka identitasnya adalah orang pilihan Allah. Lalu Allah berkatakan, katakan pada bangsaku, aku akan mengeluarkan mereka dari perbudakan Babel, sama seperti mengeluarkan mereka dari Mesir. Aku Allah yang berkuasa dari dulu sampai sekarang. Allah kita, dia inovatif, dia kreatif, mujizatnya nggak mau itu aja, saudara. Indonesia, dunia ini penuh kekreatifan. Sebenarnya itu sudah tertulis di Alkitab. Apa yang nanti akan terjadi ke depan, terobosan-terobosan, itu sudah ditulis di Alkitab. Karena semua sumbernya dari Allah. Inovasi yang dibuat manusia, kecanggihan yang dibuat oleh manusia. Karena kita gambaran Bapa kita yang kreatif, yang inovatif. Jadi dia tidak suka hanya mujizatnya itu saja, lagu lama.
Dia ingin pekerjaan yang baru, yang lebih besar. Ketika bangsa Israel mendengar ini, mereka pun melihat, aku akan melakukan terobosan. Jadi dari Yesaya 43 ini, ada 4 terobosan yang saya lihat. Pertama, membuka jalan di laut. Bagaimana mungkin ada jalan di laut? Allah membuka jalan di tempat yang dunia bilang mustahil. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Bagaimana? Inovasi-inovasi yang ada saat ini sumbernya dari Allah. Allah nggak suka mujizatnya itu aja. Dia suka hal yang baru. Iblis yang suka lagu lama. Dia hanya tahu masa lalu, dia tidak tahu masa depan. Dia tidak bisa menciptakan yang baru. Dia hanya tahunya nyontek, saudara. Dan Allah bilang, aku akan membuat jalan di padang gurun. Ini apa artinya? Akses ilahi di tengah kekeringan dan keterbatasan. Dan sungai di padang belantara. Artinya apa? Sungai adalah sumber kehidupan. Pemeliharaan Allah akan selalu ada pada umat yang percaya. Sekalipun Anda ada di tempat mustahil. Jadi ini terobosan yang akan dialami. Bicara dengan terobosan. Kenapa? Saya mau katakan ada 3 fungsi dari terobosan. Dan saya berdoa gereja ini bahkan tiap keluarga mengalami terobosan. Manfaat terobosan itu begitu besar. Ini pemulihan pengharapan. Saudara, yang bisa membedakan 2 orang dengan kondisi yang sama. Apakah orangnya sama-sama punya pengharapan? Kalau dia masih punya pengharapan, maka keadaan itu tidak akan lama. Karena semuanya hanyalah temporary, sementara. Ini pun akan berlalu. Tetapi orang yang tidak mempunyai pengharapan, itu yang akan terperosok, bahkan dia bisa bunuh diri. Saudara, kalau Anda tahu ada terobosan dari Tuhan, maka Anda akan dipulihkan pengharapannya. Terobosan akan membebaskan kita dari masa lalu, melangkah dengan pengharapan baru. Terobosan, ini adalah pembukaan jalan baru. Kita mentok ke sini, tertutup, ke sana, tertutup, ke belakang, tertutup, ke depan, tertutup. Dan kita butuh terobosan dari Tuhan. Lihat, ini jalannya. Dan saya berdoa itu dialami oleh Anda. Itu manfaat terobosan. Itu karya Allah. Tuhan akan membuka yang tertutup. Saya berdoa apa yang selama ini tertutup, terbuka saat ini. Tuhan suka memberi kita visi yang segar dalam hidup. Dan penyediaan di tengah kemustahilan. Wow, bicara mustahil, bicara supranatural, itu bagian Tuhan. Dan itulah manfaat terobosan dari Tuhan di segala musim. Musim akan selalu berganti. Kita butuh terobosan. Ini yang akan menghadirkan penyediaan supranatural. Gereja Tuhan tidak akan pernah kekeringan. Karena ada terobosan dari Tuhan. Bahkan di tiap musim yang mungkin katanya mustahil, yang mungkin katanya resesi, menjadi resepsi. Karena itu, ini yang akan membuat setiap umat Tuhan kuat dan berbuah. Saudara, kalau kita bicara terobosan, Anda harus tahu ciri dari terobosan rohani itu seperti apa. Kalau katanya ada terobosan dari Tuhan, maka ada pelepasan ilahi. Allah sedang menghancurkan belenggu. Kita butuh terobosan karena ada belenggu-belenggu yang menghalangi jalan kita. Dan itu bagian Tuhan, dihancurkan. Ada pelepasan ilahi. Ada perubahan arah, saudara. Karena Allah membuka jalan di padang gurun. Kita yang awalnya mentok nggak tahu mau kemana. Tetapi dengan terobosan, maka ada perubahan arah. Ini jalannya. Dan yang ketiga, bicara terobosan rohani, bicara percepatan kuasa. Hal yang tertunda lama sekali, semuanya tuk 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 tuk. Itu seperti membalikkan telapak tangan. Anda akan seperti bermimpi ketika Anda mengalami terobosan rohani. Dan itu bicara perluasan kapasitas. Lapangkanlah tempat kemahmu. Jangan menghemat, saudara. Kapasitasmu karena sudah diterobos oleh Tuhan, maka tidak ada batasan. Teritorial pelayanmu dikembangkan. Saudara, itu seperti kalau kita punya YouTube, tiba-tiba sehari ada 1000 follower, 1000 follower, itu namanya terobosan. Yang dulu cuman kita lama banget, cuman 1, cuman 2, saudara.
Itu artinya Allah sedang memperluas pengaruh kita, jejaring kita, kapasitas kita. Apa yang dibatasi, itu lepas semua batas-batas, saudara. Ini ciri terobosan dari Tuhan. Siapa yang mau mengalami ini? Siapa yang mau, saudara? Dan sekarang pertanyaannya, kapan terobosan terjadi dalam hidupku, Tuhan? Bagaimana supaya ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Ada 4 hal yang mau saya bagikan, saudara. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, Anda akan mengalami terobosan sesuai waktunya Tuhan. Yang pertama, ayat 18-19. Jangan ingat hal dahulu. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Stop, saudara. Ngenang-ngenang yang lama bukan berarti nggak belajar sejarah. Penting belajar sejarah. Karena di situ ada kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tolong kemarin, dia akan tolong hari ini. Dan dia sudah ada di masa depan. Itu pentingnya. Yang saya maksudkan, jangan terikat. Jadi di sini katanya jangan terikat masa lalu. Baik trauma masa lalu, baik juga keberhasilan masa lalu. Terobosan hanya bisa terjadi saat kita melepaskan masa lalu. Karena kita mau melangkah ke masa depan, maka kita harus berani membuka diri untuk hal yang baru. Terobosan terjadi saat kita berhenti terikat masa lalu. Masa lalu yang bagaimana? Masa lalu yang penuh trauma, kegagalan, bahkan juga kemenangan. Jangan cuma itu-itu saja yang kita bahas. Karena Allah kita kreatif, inovatif. Dia ingin karya yang baru, hal-hal yang baru. Dan itu dimulai saat kita melepaskan yang lama. Saudara, sama seperti baju yang sudah koyak. Anda tidak akan mungkin membawa itu ke pesta tahun baru. Biasanya kalau kita tahun baru, kita beli baju baru. Yang paling tidak pun kalau nggak ada uangku, sekali setahun aku bisa. Paling tidak di tahun baru aku pakai baju baru lah. Nggak mungkin Anda pakai baju lama yang sobek-sobek. Itulah hati. Musim baru harus dimulai dengan hati baru. Saudara, saya sering dapat notifikasi di handphone saya. Kalau saya tidak mereset, maka HP saya melambat. Tetapi saat saya reset, atau ada yang harus diulang, maka HP saya semakin cepat. Demikianlah hati, saudara. HP, hati, baju harus yang baru untuk musim yang baru. Saudara, kita sering menunggu kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan terobosan? Tapi sebenarnya bukan kita yang menunggu Tuhan. Tuhan yang sedang menunggu kita. Serindunya Anda terjadi terobosan, Tuhan lebih rindu memberi terobosan. Tetapi sekarang Tuhan yang sedang menunggu kapan hatimu berubah. Kenapa kamu tidak mau meninggalkan yang lalu? Segala kepahitan, kemarahan, saudara. Siapa yang menciptakan hati? Tuhan. Maka mintalah hati yang baru kepada Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Anggur yang baru harus ditampung di tempat yang baru. Supaya tidak sobek dan sia-sia. Seperti handphone, dia hanya kencang saat kita memperbaharuinya. Saudara, yang bisa memperbarui hati kita adalah Tuhan. Maka mintalah kepadanya, Tuhan, beri aku hati yang baru. Aku mau melangkah dengan hati yang baru. Aku melepaskan pengampunan untuk semua masa lalu. Saudara, sama seperti Lazarus. Kalau kita sudah punya hati baru, barulah kita mengalami kebangkitan. Kalau kita masih terikat, maka tidak ada kebangkitan. Sebelum terjadi terobosan, harus terjadi pembaharuan, harus terjadi kebangkitan. Sama seperti ketika Yesus, Lazarus, bangkitlah. Kalau Lazarus bangkit, tapi dia tidak keluar dan melangkah dari kuburannya, maka dia akan tetap di kuburannya. Kuburan bicara kemalasan, kegagalan, kekecewaan. Yesus memanggil, tapi kita harus merespon. Kita harus bergerak dan bangkit, meninggalkan kubur kita yang lama. Kebangkitan bukan hanya bicara mujizat, bicara respon kita melangkah keluar. Saudara, kalau bicara tentang hati yang baru, kebangkitan, saya akan bawa banyak tokoh, ada 4, saudara. Mungkin Anda sudah punya Honda di rumah. Tapi tahukah Anda yang menjadikan Honda namanya Soichiro Honda, orang Jepang? Dia punya banyak kegagalan. Pada saat itu zaman perang, semuanya hancur. Dia orang yang sederhana.
Dia hanya belajar otodidak. Dia mengalami hal yang sama dengan tiap orang, tapi dia berbeda. Kegagalan tidak pernah menghambat dia. Dia bangkit, dia memperbarui dirinya, dan dia tekun, dia gigih. Dari puing kegagalannya, lahirlah terobosan. Saat pintu tertutup, bahkan dunia ini runtuh. Dunia bilang tidak ada harapan, tetapi selama kau berharap pada Tuhan dan kau mau membaharui hatimu dan meminta terus kekuatan untuk bangkit, maka selalu ada hal baru, selalu ada jalan yang Tuhan beri. Selalu ada jalan, saat tiada jalan, maka terciptalah Honda. Bayangkan kalau tidak ada yang berani untuk terus bangkit. Anda tidak akan pernah bisa bangkit kalau Anda nggak melepaskan yang lama, mengampuni masa lalu, meninggalkan dia orang miskin, dia tidak pernah mengasihani dirinya. Kita perlu hati yang baru supaya kita bisa bangkit. Dan hanya dengan bangkit, melepaskan masa lalu, tidak terjebak pada masa lalu, baru terobosan terjadi. Abraham Lincoln, kegagalannya lebih banyak daripada keberhasilannya, tetapi sekali berhasil, terobosan terjadi. Dia negarawan yang dikenang sepanjang masa. Dia menghapuskan perbudakan, dia membuat Amerika bersatu saat perang, saudara. Dia punya ambisi pribadi awalnya. Dia punya banyak luka, terutama kehilangan tunangannya. Tapi satu hal, dia bangkit. Dia tidak terjebak masa lalu. Dan dia gigih, dia tekun. Maka terobosan Tuhan beri. Tuhan hanya mau beri terobosan pada orang-orang yang mau bangkit, minta hati yang baru. Dia tidak pernah menyerah, maka selalu ada pintu. Tidak apa-apa, kita berjalan pelan, tapi jangan pernah berjalan mundur. Jangan menyerah. Ketekunan, kegigihan, disitulah Tuhan akan memberi terobosan. Saat belenggu yang selama ini menghalangi, itu bagian Tuhan yang mustahil. Serahkan pada Tuhan. Saya juga sangat diberkati oleh Thomas Alva Edison. Masa kecil yang suram. Kalau dia terjebak, maka kita tidak bisa menikmati bola lampu. Dia melepaskan masa lalunya, dijudge anak tolol, idiot sama gurunya. Dia punya kegagalan 1000 kali, tapi dia punya paradigma yang baru. Tidak, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dan terobosan lahir ketika tidak berhenti mencoba. Jangan menyerah, karena Allah menunggu orang-orang yang punya hati baru, orang yang mau bangkit, orang yang percaya, orang yang gigih, dan Allah yang akan mengambil jalan keluar. Dia memberi inisiatif itu. Aku percaya ide inovatif itu dari Allah kepada Thomas Alva Edison. Bukan hanya karena bagian dia, tapi karena terobosan itu Allah beri. Ini lampu pijar, dikembangkan terus, kembangkan terus. Jangan hanya seperti yang dibuat Thomas Alva Edison. Ada terus inovasi. Aku Allah yang kreatif. Minta hikmat padaku, minta ide-ide padaku. Dan saat ini kita menikmati kecanggihan teknologi karena sumbernya Allah bagi orang-orang yang tidak terikat masa lalu, yang mau bangkit, yang gigih dan tekun. Saudara, ada seorang gadis kulit hitam, dia punya polio. Kalau polio itu udah cacat, dia nggak bisa jalan. Dia juga punya pneumonia, lengkaplah penyakitnya. Udah gitu, dia juga kulit hitam. Tapi dia disebut tornado tercepat, lari tercepat. Namanya Wilma Rudolph. 3 olimpiade didapatkan oleh wanita pertama. Wanita pertama dan wanita kulit hitam pernah melakukan terobosan yang kata dokter tidak bisa berjalan. Kalau dia terjebak masa lalu, terjebak apa kata dokter, maka dia tidak akan pernah menjadi seorang penerobos. Mungkin dunia menjudge Anda, mungkin dunia meragukan Anda, melihat penampilan Anda diragukan. Tapi Anda jangan terjebak oleh buli-buli itu. Bangkit, lepaskan itu, gigih, tekun, maka terobosan terjadi karena Allah bekerja bagi orang-orang yang mau bangkit dari setiap kegagalan masa lalu. Tuhan akan mengubah langkah kita yang lemah ketika kita tidak menyerah, dan itu menjadi langkah emas.
Seperti dia mengubah padang gurun menjadi mata air. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Saudara, jadi yang pertama, jangan terjebak masa lalu. Lupakan yang lama, maka terobosan terjadi. Yang kedua, saat kita percaya dan taat pada arahan Tuhan, ketaatanmu mendahului mujizat, ketaatanmu mendahului terobosan. Minta arahan Tuhan, jangan mengandalkan logika atau pengalamanmu, tetap doa, minta arahan Tuhan. Ketika Daud mau berperang, dia selalu minta arahan Tuhan walaupun dia sudah ratusan kali menang. Dan Tuhan tetap majulah berperang. Dan bukan Daud yang menerobos, tapi Tuhan yang menerobos. Maka Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Seperti air menerobos. Terobosan terjadi saat kita taat. Jangan andalkan pikiranmu, andalkan Tuhan. Bukan hanya berusaha dengan kekuatanmu, walaupun banyak pengalaman. Tetap tanya Roh Kudus. Tunggu Tuhan, nantikan Tuhan. Karena terobosan yang dari Tuhan akan menjadi hal yang sangat spektakuler. Saudara, yang ketiga, apa yang bisa membuat terobosan terjadi? Saat kita hidup dalam doa. Bohong kalau nggak pernah doa. Bohong, doa kekuatan kita. Doa, iman, pujian, penyembahan ini sangat berkuasa. Mungkin kau tidak bisa apa-apa. Kau sudah melakukan semuanya. Kau duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Kau naikkan lagu pujian. Nikmati hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Kau ku sembah. Doakan semua. Bawah. Seperti Paulus dan Silas di penjara. Orang Kristen banyak disesah karena imannya. Dia tidak tahu mau melakukan apa di penjara. Dia hanya bernyanyi memuji Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Dan terjadilah terobosan. Pintu penjara terbuka. Itu karya Tuhan, bukan dibuat oleh siapapun. Terobosan terjadi saat pujian penyembahan kita naikkan dari iman. Walaupun keadaannya sulit, kita hanya menyembah. Tahukah Anda? Saya pernah mendengar seorang komandan gereja setan. Mereka hanya bisa masuk ketika berkhotbah dimulai. Mereka suka mengganggu orang Kristen. Tapi mereka nggak kuat ketika pujian penyembahan. Karena saat pujian penyembahan itu sangat berkuasa. Saudara, ketika saya mau misalnya menghadapi hal-hal supranatural, saya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, dengan segenap hati, segenap iman itu berkuasa. Ada jam doa pribadimu. Itu kekuatan untuk kau di full charge. Dan itu kuasa yang akan menghalau semuanya. Perisai yang akan menghalau dan membuka terobosan. Mungkin kau sudah lakukan apapun. Tapi kau lupa untuk naikkan pujian kuasa penyembahan lebih dalam lagi. Ini akan membawa terobosan. Dan yang keempat, terobosan terjadi saat kairos Tuhan. Saat kairos tiba, mau apapun orang sirik gak bisa ambil berkat Anda. Kalau sudah pintu itu terbuka, itu seperti Anda tercengang. Pintu yang sudah lama, perusahaan yang lama Anda coba-coba ketuk, tidak pernah membuka hati, tiba-tiba membuka ruang bagi Anda. Lamaran yang sudah lama Anda kirim-kirim, gak ada yang memanggil, tiba-tiba sekali 10 memanggil Anda. Karena kairos Tuhan tiba, itu hak ferotipnya Tuhan. Dan saat Tuhan memberi itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Abraham kenapa nggak diberi pada saat dia dijanjikan menjadi bapa orang beriman? Karena Tuhan sedang membaharui hatinya dulu, melekat penuh kepada Tuhan. Tuhan sengaja tidak memberi langsung karena dia mau menunjukkan bahwa hal-hal supranatural adalah bagianku. Kalau Sarah hamil pada saat dia masih bisa hamil, maka tidak ada bedanya dengan dunia ini. Makanya kita ini anak-anak iman, bukan anak-anak biologi seperti dari Hagar. Saudara, kita keturunan dari Ishak, anak perjanjian, yang diberi memang sesuai janji dengan cara yang supranatural. Dan waktu kairosnya Tuhan tiba, terobosan terjadi. Karena itu bukan usaha manusia,
itu intervensi Allah sepenuhnya di waktunya yang tepat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau semua sudah kau lakukan dengan setia, tinggal waktunya Tuhan. Setialah. Waktunya Tuhan akan tiba mengangkat engkau. Promosi yang kau tidak bisa, kau tercengang-cengang, saudara. Dan saya juga menantikan itu, dan saya percaya itu akan terjadi. Terjadi pada kita semua, terjadi kairos Tuhan. Sama seperti Esther, dia mengajak semua orang berpuasa. 3 hari 3 malam dia tidak makan, puasa Esther. Semua dayang-dayangnya. Di situ ada peraturan, kalau menghadap raja akan mati kalau tidak disuruh. Esther sudah membuat, dia tidak hanya cantik luar dalam, persiapannya begitu matang, persiapan kerohanian yang begitu matang, baik fisik, baik rohani, semuanya. Kekuatannya di persiapan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan ketika Esther berani melangkah, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Aku mati untuk membela bangsaku. Di situ ada penyerahan diri, siap mati. Tapi di situ juga ada kepercayaan Tuhan pasti tolong aku. Dan Tuhan memberkati langkah-langkah orang yang berani ambil resiko dengan sepenuh iman kepadanya. Dan terjadilah terobosan, lahir dari keberanian yang taat. Dan saat melangkah meski berisiko, Allah membuka jalan yang tak terpikirkan. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Bahkan yang mati bisa hidup. Ancaman bisa jadi kemenangan. Kalau kita sungguh-sungguh menantikan waktunya dan kita aktif mengambil bagian kita. Nantikan waktunya Tuhan. Terobosan akan terjadi. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi terobosan sejati lahir, saya simpulkan, saat kita melepaskan masa lalu. Ada ketaatan pada arahan Tuhan. Dan kita hidup dalam doa, iman, pujian, penyembahan. Dan kita setia menunggu waktunya Tuhan. Akan lahir terobosan. Sesuatu yang baru sesuai janji Tuhan. Saya berdoa itu terjadi bagi tiap keluarga, bagi gereja ini. Jadi dari Yesaya 43, 16-21, kita belajar bahwa Allah kita, Tuhan terobosan, yang memimpin kita untuk masuk musim baru. Bukan sekedar dipulihkan, dilengkapi, tapi akan memberi terobosan, yang akan membawa perluasan. Dan bukan sekedar untuk bertahan, tapi untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih. Tuhan, kami mau melepas masa lalu. Kami mau taat akan arahan-Mu. Kami mau hidup dalam doa, iman, pujian, penyembahan. Dan kami mau menunggu kairos-Mu. Ini kami, tolong kami dalam proses pembentukan. Kami percaya terobosan di musim baru kami alami di dalam nama Tuhan Yesus.